Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan sesuai dalam membangun jemaat pada minggu yang ke-16. Bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Bacaan yang kedua, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dan bacaan yang ketiga, Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-49. Dan firman Tuhan yang akan saya bacakan yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-49 yang merupakan bahan utama dari ketiga pembacaan kita. Namun sebelum itu mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu pada saat ini ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan terus menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini tidak berlalu begitu sia-sia, namun boleh sungguh-sungguh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai dan kami jadikan sebagai suluh dan pedoman bagi langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat ke-49. Firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan, amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan pembacaan kita, khususnya dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-49, di situ menceritakan bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah bangkit dari kematian. Ketika murid-murid Yesus berkumpul dan bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata bahwa damai sejahtera bagi kamu. Mereka pun terkejut dan merasa ketakutan, dan mereka pun menyangka bahwa Yesus itu hantu. Nah, dari ketakutan mereka, Yesus berusaha untuk meyakinkan murid-muridnya dengan menunjukkan tangan dan kakinya, tetapi bukti itu belum cukup bagi murid-murid Yesus untuk percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Di dalam pikiran mereka, tidak akan mungkin ketika ada orang yang telah mati bisa
Injil bukan hanya memberitakan firman Tuhan, akan tetapi memberitakan kebenaran dan dengan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang meletakkan dasar hidupnya dalam kuasa Roh Kudus. Menjadi pewarta Kristus, setiap pribadi hendaknya hidup sesuai dengan gambaran anak-anak Allah, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, yakni tidak berbuat dosa lagi, meninggalkan kehidupan lama, dan harus saling mengasihi. Kasih hendaknya terus melekat dalam diri kita sebagai wujud gambaran anak-anak Allah. Semoga Roh Kudus terus menolong dan menguatkan kita untuk menjadi pewarta Kristus. Terpujilah Tuhan.